Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita ketemu lagi di perkuliahan online psikologi umum di materi yang ketiga atau keempat ini. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas topik mengenai kepribadian atau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa psikologi disebut dengan personality. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama tentu kita akan membahas secara umum definisi dari personality itu sendiri. Yang kedua mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi personality. Dan yang ketiga adalah salah satu teori kepribadian yang merupakan teori dasar dalam psikologi. Yang pertama kita ke definisi personality dulu. Nah, gambar ini saya tampilkan karena secara bahasa personality itu berarti persona atau dalam bahasa Yunani bermakna topeng topeng yang dipakai dalam pertunjukan. Apa maksudnya? Yaitu sesuatu yang seringkali kita tampilkan. Kita itu seringkali memakai topeng. Ya, kalau sebagai siswa topengnya siswa punya kepribadian yang baik, punya sifat yang ini istilahnya nurut, terus apalagi banyak itu kalau siswa dalam kondisi di kelas atau di sekolah. Kalau di luar kelas apakah seperti itu? Belum tentu juga, karena kita itu pakai topeng tergantung tempat dan suasana. Saya sebagai dosen mungkin akan pakai topeng sebagai dosen, tampil secara berwibawa atau istilahnya secara agak jaim. Itu kalau dalam lingkungan kelas atau lingkungan kampus. Kalau di rumah beda lagi. Kayak itu yang kita sebut dengan persona atau topeng. Nah, dalam pembahasan mengenai definisi ini ada 3 hal yang perlu kita bedakan. Yang pertama yaitu kepribadian itu sendiri, yang kedua yaitu sifat, yang ketiga adalah watak. Ketiga istilah ini seringkali digunakan secara bergantian. Jadi maknanya secara bergantian. Maknanya seringkali digunakan secara bergantian. Padahal secara definisi ketiga-tiganya ini sangat berbeda meskipun saling berkaitan. Jadi definisinya berbeda sekalipun saling berkaitan. Mari kita bahas dulu mengenai definisi kepribadian. Apa yang dimaksud kepribadian? Kepribadian itu adalah pola perilaku, pikiran, motif, dan emosi yang relatif stabil dari waktu ke waktu dalam situasi yang berbeda yang menjadi ciri dari seseorang. Jadi kata kuncinya di sini adalah relatif stabil. Apa yang relatif stabil? Pola perilakunya. Orang itu akan cenderung berperilaku sama dalam situasi yang berbeda. Orang kalau bawaannya perilakunya kalem, tenang gitu pada situasi yang berbeda dia akan tenang. Ketika misalnya dihadapkan pada stresor yang bisa menimbulkan kecemasan, kalau pola perilakunya tenang, dia akan cenderung tenang. Ya mungkin cemas-cemas sedikit, tapi akan cenderung tenang. Itu pola perilaku. Sebaliknya kalau ada orang yang pola perilakunya cepat panik, dalam situasi yang tidak tidak menuntut kepanikan pun dia juga akan panik gitu. Misalnya lihat patung polisi saja sudah panik, nggak pakai helm, naik motor kenceng lihat patung polisi panik, padahal cuma patungnya, bukan polisi beneran. Nah itu kalau orang itu misalnya pola perilaku cenderung pencemas. Pola berpikir juga sama. Orang itu ada yang pola pikirnya pragmatis. Apa-apa itu lebih mementingkan hasil daripada proses. Sing penting kelakon, itu rumusnya. Misalnya diajak ke Jakarta, ayo berangkat ke Jakarta. Ayo, naik apa? Yo nggak ngerti, sing penting tekonggon, sing penting nyampe sana. Itu pola pikir pragmatis. Sebaliknya ada orang yang pola pikirnya itu sistematis. Apa-apa harus terencana dan terukur, tidak bisa kalau asal dadak saja. Misalnya diajak ke Jakarta, ayo ke Jakarta. Wah, nyiapkan dulu angkutannya apa. Nanti nyampe sana nginep di mana. Sampai sana turun mana, naik apa, ke tempat tujuan itu pakai apa, pakai Gojek, pakai taksi atau pakai apa. Itu harus direncana. Itu kalau orang pola berpikirnya sistematis.
Misalnya mau membeli sesuatu juga seperti itu. Ada orang punya uang 5 juta, 5 juta rupiah pengen beli laptop. Kalau orang yang pikirnya pragmatis, langsung datang ke toko. Yang penting dapat laptopnya, yang penting ambil tindakan dulu. Langsung datang ke toko. Nanti urusan laptop apa belakangan kalau sudah nyampe toko. Tapi ada orang yang pikirannya sistematis. Dapat duit 5 juta, pengen beli laptop, cari dulu reviewnya di Google gitu ya, sampai berbulan-bulan. Sampai 1 bulan, sampai berapa bulan itu. Ujung-ujungnya nggak jadi beli ya. Misalnya seperti itu. Itu kalau orang berpikirnya sistematis, penuh dengan pertimbangan. Mana yang baik? Ya tidak ada. Tidak ada yang baik, yang mana tidak ada. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian juga ada motif, emosi juga sama. Ada yang emosinya cenderung stabil, digojlok juga nggak bales ya, digojlok dingin, santai saja. Ada orang yang mudah emosional, digojlok dikit, sumpek, ya, digojlok dikit, pengen bunuh diri. Misalnya kayak gitu. Merasa hidupnya nggak berharga, padahal cuma digojlok. Nah, itu pola emosional. Itu akan cenderung relatif stabil dari waktu ke waktu dan menjadi ciri khas individu. Kemudian istilah yang kedua yang perlu kita garis bawahi adalah ada yang namanya trait ya atau sifat. Jadi sifat itu dalam psikologi bukan personality tapi trait. Yaitu apa? Bagian dari kepribadian yang merupakan karakteristik perilaku atau perasaan yang tampak. Misalnya apa? Malu, marah. Hei anak itu gimana sifatnya? Pemalu, dia ramah, dan lain sebagainya. Itu namanya trait sifat, sesuatu yang tampak secara luar. Apakah kepribadiannya seperti itu? Belum tentu juga. Ada orang itu biasanya kalau kenalan, pertama itu antusias, enak diajak ngobrol ya, ramah, itu menampilkan sesuatu yang biar terkesan baik. Tampak luarnya seperti itu. Padahal di belakang apa misalnya? Ya suka membocorkan rahasia, suka gosip, dan wa akhwatihi wa furu'ihi, dan sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini harus diwaspadai yang seperti itu. Kita itu seringkali terjebak menilai orang pada trait ini, pada sifat yang tampak. Padahal orang itu tidak bisa hanya dinilai pada trait atau sifat yang tampak. Harus juga dinilai pada yang aspek yang lain, yang mungkin tidak tampak. Jadi kalau kepribadian itu yang tampak dan yang tidak tampak. Tapi kalau sifat itu yang tampak saja. Orang mungkin menampakkan dirinya sebagai pemalu ya. Orang Indonesia itu kan katanya ramah-ramah. Jadi ada orang luar ya, orang bule itu sering ditanya, bagaimana menurut Anda orang Indonesia? Oh, orang Indonesia is very nice, friendly, ramah gitu ya. Padahal dia belum pernah misalnya apa, nonton sepak bola di stadion. Nah, coba nonton sepak bola stadion gitu. Kalau timnya lagi kalah, apa yang dilakukan? Oh, nggak cuma ramah, tapi marah. Nggak terima timnya kalah. Wasitnya diintimidasi. Itu ramahnya itu dari mana kayak gitu kan? Ramahnya dari mana? Nah, atau misalnya gimana pendapat Anda tentang orang Indonesia? Orang Indonesia baik hati. Ya, inilah pokoknya baik hati. Ramah juga, tidak mudah marah. Nah, ini belum pernah apa istilahnya kena senggolan di jalan mungkin ya. Belum tahu ya kalau namanya konflik di jalan itu wah, semuanya keluar ya. Kata-kata kotor itu keluar semua. Nah, kayak gitu ramahnya itu loh dari mana? Berarti apa? Ya cuma sifatnya saja, sesuatu yang tampak secara luar. Dalamnya juga belum tentu seperti itu. Jadi kepribadian itu bisa yang tampak dan bisa yang tidak tampak. Orang awam mungkin melihatnya dari sisi sifat. Tapi kalau orang psikologi atau psikolog itu harus mampu melihat dari sisi yang tidak tampak. Ini bedanya kepribadian dan sifat. Sekali lagi kita tidak boleh terjebak pada sifat orang. Ya, jadi kalau ketemu orang itu saya sarankan Anda harus bersikap skeptis ya. Kalau ada orang baik, ya syukuri. Tapi jangan optimis dia akan seperti yang kita ekspektasikan. Mungkin baik saat itu karena apa? Ya karena ada udang di balik batu misalnya. Tuh.
Kemudian yang ketiga ada istilah watak. Nah, ini watak itu dalam psikologi namanya adalah temperamen. Temperamen itu bawaan dari lahir, gawan bayek, gitu ya. Orang Jawa bilang gawan bayek. Nah, ini yang tidak dapat diubah ya temperamen. Jadi cenderung akan menetap sampai dewasa. Jadi temperamen itu cenderung akan menetap sampai dewasa. Tapi temperamen itu hanya salah satu bagian kepribadian. Jadi temperamen itu bagian kepribadian, bukan kepribadian itu sendiri. Jadi kepribadian itu komponennya besar ya, komponennya luas. Karena dia seperangkat perilaku, emosi, kemudian pikiran, jadi luas sekali domainnya. Yang cenderung stabil. Kalau temperamen ini memang bawaan dasar dari lahir. Karakteristik perilaku bawaan dasar dari lahir. Biasanya cenderung menetap hingga dewasa. Jadi biasanya cenderung menetap hingga dewasa. Bisa jadi muncul saat dewasa, bisa jadi sudah hilang. Hilang itu dalam artian bukan berarti ini. Mungkin ada domain lain yang akan dominan ketimbang temperamen bawaannya. Misalnya temperamen itu secara umum ada dua ya. Jadi gawan bayek itu ya, ada anak yang gawannya itu bawaannya isi cal, mudah. Anak yang seperti ini tandanya adalah dia mudah beradaptasi dengan orang baru. Kemauan mudah dan perilaku mudah diprediksi. Jadi sejak kecil itu sama siapa aja itu ikut gitu ya, mudah beradaptasi, nggak pilih-pilih. Kemanapun oke. Kemudian apa perilakunya itu atau kemauannya, motivasinya itu mudah ditebak. Mintanya nggak aneh-aneh. Mintanya nggak aneh-aneh. Tapi sebaliknya ada anak yang difficult child. Itu anak yang tidak mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi kalau sama orang baru itu takut itu ya. Merasa insecure ya, merasa tidak aman. Insecure itu tidak aman. Jadi gak gampang kerasan di lingkungan baru. Kan ada yang seperti itu ya, bawaannya ya. Kadang sampai gede juga akan tetap seperti ini. Kemudian kemauannya kuat dan susah diprediksi. Tidak sesuai dengan anak usianya. Misalnya apa? Malam-malam itu minta diantar kemana itu. Yang aneh-aneh gitu ya. Minta dibelikan pesawat terbang, minta dibelikan kereta api. Nah ini permintaan yang aneh-aneh. Ini anak yang difficult child. Ini biasanya cenderung menetap, tidak bisa diubah, tapi bisa hilang. Tidak bisa diubah. Ya, mungkin berarti apa? Suatu saat bisa muncul lagi kayak gitu ya, entah waktu tua atau waktu kapan. Ini memang seperti itu. Itu akan muncul tapi kadang bisa hilang. Ini namanya temperamen. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ilustrasi watak dan kepribadian itu interrelasinya seperti ini. Kalau ibaratnya kotak besar, kepribadian, watak dan sifat itu kotak kecilnya. Watak merupakan salah satu komponen yang menyusun kepribadian. Jadi kepribadian itu kotak besar disusun oleh kotak kecil yang namanya watak. Jadi dia bagian dari kepribadian. Bukan kepribadian itu sendiri. Kepribadian itu tidak hanya watak. Nah, dia pola pikiran juga ya. Nah, kalau watak itu kan karakteristik yang bawaannya dari lahir. Jadi tadi perlu kita perhatikan dengan seksama. Apa bedanya kepribadian, sifat, dan watak. Nah, watak ini bisa menyusun kepribadian. Ini perlu kita ulas lebih lanjut ya. Jadi silakan ditelaah lagi. Nah, saya harapkan ini bisa dipahami dengan cukup baik oleh teman-teman sekalian ya. Kalian saya harapkan bisa memahami inilah. Sudah saya ilustrasikan dengan sedemikian rupa. Jadi kepribadian itu adalah bangunan besar, bagiannya itu watak itu.